Perpustakaan Besar Alexandria. Di kota Alexandria, Mesir, merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Perpustakaan ini merupakan bagian dari sebuah lembaga penelitian yang lebih besar, Mouseion, yang didharmabaktikan bagi para musai, atau 9 dewi seni budaya. Gagasan mengenai sebuah perpustakaan untuk segala bidang di Alexandria mungkin diusulkan oleh Demetrios dari Phaleron, seorang negarawan asal Athena, yang menjalani pengasingannya di Alexandria. Kepada Raja Ptolemaios I Soter pada zaman Helenistik. Maka dari itu, kita membahas sejarah dari pendirian perpustakaan Alexandria serta peninggalan perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria adalah salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Tetapi, seluk-beluk mengenai perpustakaan ini bercampur baur dengan legenda. Sumber keterangan pertama mengenai pendirian perpustakaan ini adalah surat Aristeas yang ditulis sekitar tahun 180 hingga 145 sebelum Masehi. Perpustakaan Alexandria didirikan pada masa Ptolemaios I Soter, berkuasa sekitar tahun 323 hingga 283 sebelum Masehi. Dan awalnya perpustakaan ini diurus oleh Demetrios dari Phaleron, murid Aristoteles, yang diasingkan dari Athena dan mengungsi di istana Wangsa Ptolemaios di Alexandria. Sumber-sumber lain mengklaim bahwa perpustakaan ini didirikan pada masa kekuasaan anak Ptolemaios I, Ptolemaios II Philadelphos, berkuasa 283 sampai 246 sebelum Masehi. Perpustakaan ini dibangun di dekat istana kerajaan di kawasan Brukeion, daerah Yunani di Alexandria yang bersebelahan dengan pesisir. Perpustakaan ini merupakan bagian dari lembaga yang lebih besar, yaitu Mouseion. Tujuan utama pendirian perpustakaan ini adalah untuk mengumpulkan semua buku-buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan buku karya suku bangsa lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, menyunting karya-karya penyair dan dramawan Yunani klasik dalam bentuk aslinya, serta mendirikan perpustakaan penelitian untuk para ahli dari segala bidang. Namun, menurut sejarawan David C. Lidberg, tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kekayaan Mesir, sementara penelitian adalah tujuan keduanya. Tata letak perpustakaan ini tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat sebuah kebun, tempat perjamuan, ruang membaca, balai ceramah, dan ruang pertemuan di gedung Mouseion. Perpustakaan Alexandria adalah salah satu perpustakaan terbesar dan paling bergengsi pada zaman kuno. Tetapi, perpustakaan ini bukanlah satu-satunya perpustakaan di dunia. Pada akhir zaman Helenistik, hampir semua kota besar di kawasan Mediterania Timur memiliki perpustakaan umum, dan banyak kota berukuran sedang yang juga memiliki perpustakaan. Pada akhir zaman kuno, ketika agama Kristen menyebar di Kekaisaran Romawi, perpustakaan-perpustakaan Kristen dibangun dengan mengikuti model perpustakaan Alexandria di wilayah Kekaisaran yang berbahasa Yunani. Contohnya adalah perpustakaan teologi Caesarea Maritima, perpustakaan Yerusalem, dan perpustakaan Kristen di Alexandria. Namun, naskah-naskah kuno terus diturunkan hingga zaman modern, bukan berkat keberadaan perpustakaan-perpustakaan besar, tetapi justru karena naskah-naskah tersebut terus disalin, pada mulanya oleh juru tulis profesional pada zaman Romawi dengan menggunakan papirus, dan kemudian oleh para biarawan pada abad pertengahan dengan menggunakan perkamen. Gagasan untuk membangkitkan kembali perpustakaan Alexandria pada zaman modern pertama kali
dicetuskan pada tahun 1974 ketika jabatan Kepala Universitas Iskandaria dipegang oleh Lotfi Dawidar. Pada Mei 1986, Mesir meminta kepada Badan Eksklusif UNESCO untuk melakukan kajian pelayanan. Maka dimulailah keterlibatan UNESCO dan komunitas internasional dalam upaya untuk mewujudkan proyek ini. Pada tahun 1988, UNESCO dan UNDP menggelar Sayembara Arsitektur Internasional untuk merancang gedungnya. Sementara itu, Mesir menyiapkan 4 hektar lahan untuk gedung perpustakaannya dan juga mendirikan Komisi Tinggi Nasional untuk Perpustakaan Alexandria. Segitu saja yang saya bisa bahas. Mungkin dari kalian jika ada yang kurang, mohon ditambahkan. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan cerita tersebut. Terima kasih.